Oke, selamat sore. Jadi nanti ini akan saya jelaskan tentang teori antena ya. Teori antena yang nanti minimal kamu harus tahu. Saya sekarang share screen dulu. Oke. Ini displaynya saya ganti dulu supaya sama dengan yang kamu. Oke ya. Jadi yang mau saya jelaskan ini adalah basic tentang antena. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar real antenanya ya. Ini contoh antena dipol yang sebelah kanan ini. Ini adalah contoh antena namanya antena dipol ya. Dipol artinya dua pol. Dua pol itu kiri dan kanan ya, atau atas dan bawah. Nah, ini contohnya adalah ini mana sih barang ini itu mana sih barang ini sesungguhnya itu di mana kalau digambarin yang ini loh. Yang ada kotak-kotaknya ini ya. Ini adalah antenanya. Terus ini adalah transmission line-nya. Transmission line itu saluran transmisi, bisa berupa kabel, bisa berupa waveguide ya. Ini contoh yang kemarin sudah kita lihatkan itu yang di lab kita itu kabel antenanya itu ada konektornya, yang ujungnya antena sebelah sini, yang sebelah dalamnya itu adalah transmitternya, rig-nya itu yang di sini. Jadi antena itu apa? Antena itu yang ininya ya. Nah, topik kita hari ini adalah kita belajar ini apa sih? Ini tuh apa mestinya? Antena itu apa? Ya. Jadi antena itu adalah interface atau transducer yang menghubungkan antara saluran transmisi ke udara. Berarti kalau kamu cuma kabel aja, cuma dari apa rig-nya, pesawatnya, terus kamu kasih kabel, ujungnya buka, gini aja, dia nggak bisa mancar, ya. Dia nggak bisa mancar ke segala arah. Nah, dia bisa mancar, dayanya dari pesawat ini bisa mancar keluar kalau di ujungnya kamu berikan antena. Nah, antena itu ya tadi itu, ya barang yang tadi itu adalah antena. Fisiknya apa sih? Fisiknya mungkin cuma kawat, ya, dua buah kawat atau sebuah kawat atau sebuah tabung, ya, atau banyak tabung. Nanti kita bisa lihat berbagai macam bentuk antena, ya, berbagai macam bentuk antena. Jadi antena itu adalah barang yang ada antara saluran transmisi ke udara. Jadi dia menghubung supaya apa? Supaya power yang ada di dalam saluran transmisi itu bisa keluar ke udara. Dan bisa ditangkap oleh antena lain di lawan kita sana. Jadi antena lain semua bisa nangkap. Ya, itu. Nah, sekarang antena itu adalah barang yang pasif seperti resistor, seperti kapasitor, induktor ya. Dia itu bukan seperti transistor, berarti antena itu tidak menghasilkan daya. Ya. Jadi artinya apa? Daya yang masuk ke dia dibandingkan dengan daya yang keluar, pasti daya yang keluar lebih kecil daripada daya yang masuk. Karena dia sifatnya pasif, seperti resistor, seperti kapasitor, seperti induktor. Jadi dia itu apa? Device atau komponen yang pasif, bukan komponen aktif. Ya, jadi nggak ada power supply yang ditancapkan di dalam antena. Jadi antena itu barang pasif. Ya, tuh. Terus kemudian kalau kita nanti di antena akan ada parameter yang namanya itu gain. Loh Pak, antena kan punya gain Pak. Gainnya 3 dB, gainnya 6 dB. Nah nanti dB itu apa akan saya jelaskan di belakang tentang dB itu sendiri ya. dB itu satuan apa? dB itu satuan pembanding. Nah, kan ada gainnya Pak. Gain antena itu sekian dB. Kalau ya gitu dapat mungkin 10 dB, 12 dB ya. Ada antena yang sampai dB-nya tinggi. Itu apa? Bukan gain, bukan. Ya. Kalau kita ngomong gain di antena sama gain di amplifier beda ya. Kalau gain amplifier itu adalah power output dibagi power input, gitu ya. Kita udah baca di LK. Power outputnya 10 watt, power inputnya 1 watt, maka gainnya 10 kali kan gitu. Nah itu kan kalau di amplifier dan tapi kalau di gain di antena itu bukan semacam itu, bukan gain peningkat daya, tidak ada. Antena barang pasif. Antena barang pasif, ingat, antena itu pasif.
Jadi dia nggak bisa meng-create daya. Dia hanya bisa menyalurkan. Nah, patut dia menyalurkan, dia akan lebih rendah. Jadi yang masuk akan dia punya rugi-rugi. Antena itu punya rugi-rugi. Ya nanti kalau kita belajar impedansi antena, semakin dia nggak 50 ohm, ya semakin dia nggak match namanya. Kalau dia nggak match, maka dia tidak bisa menyalurkan energinya dengan lebih baik. Nah, balik lagi tentang gain. Gain itu apa? Kalau gain di antena itu lebih diarahkan ke directivity. Jadi gini, kalau misalkan aja daya pancar itu bisa kita gambarkan dengan sebuah lampu senter, ngerti ya? Tahu lampu senter ya? Kita kan punya lampu senter yang untuk nyenter-nyenter itu loh, di rumah itu. Kalau lampunya mati, kita pakai senter ya. Nah, kamu bayangkan aja daya pancarnya sebuah antena itu seperti cahaya lampu itu, ngerti ya? Kalau senter itu kan bisa kita rubah-rubah tuh. Kalau dia disenterkan ke tembok, dia mengecil ya, seret kan pernah toh, ya terus dia mengecil. Kalau semakin mengecil, semakin terang apa semakin pudar? Semakin terang, betul ya. Kalau kamu arahkan senter ke tembok, nah itu berarti antena itu directivity-nya sangat direktif, sangat spesifik ke satu tujuan. Nah, itulah dikatakan gain antena itu besar. Tapi kalau antena yang sama dengan power yang sama, kan senternya kan sama. Tapi kamu buat sampai dia kotak lingkarannya itu melebar sangat besar. Ngeri ya? Nah, kalau lingkarannya itu melebar sangat besar semua sehingga ini apakah dia jadi lebih terang? Enggak toh. Lebih gelap toh. Kan lebih terang yang kecil gini daripada yang gede toh. Nah, itulah berarti kalau antena punya directivity yang kecil seperti ini, itu gain dia lebih besar daripada yang tadi yang tahu ya. Nah, apalagi kalau dia menyebarnya itu seperti bola. Jadi semua ruangan ini, jadi kamu senternya itu kamu buat sampai semua ruangan ini itu menerima cahaya itu. Nah, kan berarti kan semakin kecil intensitasnya. Nah, itulah berarti antena itu gainnya sangat kecil kalau gitu. Apalagi jadi bola, setengah bola udah kecil, jadi bola tambah kecil lagi gitu. Nah, jadi istilah gain di antena bedakan dengan gain yang ada di amplifier ya. Beda. Ingat, antena itu barang pasif. Dia tidak bisa menghasilkan daya. Dia hanya meneruskan dayanya ke udara. Jadi yang namanya gain antena itu directivity. Ingatanmu adalah seperti senter itu aja. Kalau semakin terang berarti dia semakin gini semakin terang. Kalau semakin lebar dia semakin nggak terang. Kalau semakin gini berarti gainnya tinggi. Kalau semakin gini semakin gainnya semakin rendah. Oke ya, jelas ya. Itu tentang gain antena. Terus antena itu resiprokal. Resiprokal itu apa? Resiprokal itu artinya kalau antena ini bagus atau gainnya itu besar. Saya ngomong gain besar itu berarti dia itu ya, sudah tahu sekarang ya kamu ya. Kalau antena ini gainnya besar atau antena ini bagus untuk pengirim, untuk transmit, berarti antena itu juga bagus kalau untuk receive. Nah, itu antena artinya apa? Sifatnya resiprokal, baik untuk keluar maupun masuk, dia bagus. Berarti kalau kamu bikin antena, kamu buat antena, desain antena, antenanya bagus untuk ngirim, pasti dia bagus untuk terima. Artinya, kalau dia direktif untuk ngirim direktif, untuk terima juga direktif. Nah, nanti akan banyak parameter di belakang ini yang akan saya jelaskan ke kamu. Sangat banyak parameter dalam antena, ya. Tapi saya jelaskan satu persatu. Nah, ini contoh bentuk antena ya. Itu antena reflektor, antena Yagi, atau ini. Nah, ini apa namanya? Spheric apa? Helical, ya ini helical. Banyak sekali ini Yagi untuk TV, UHF ini pakai seperti ini. Nah, ini juga Yagi untuk ya. Ini antena loop. Antena loop ini antena Yagi. Jadi akan banyak sekali model-model antena. Ya. Nanti di dalamnya itu ada direktornya, ada reflektor, ada macam-macam ya. Itu nanti kita belajar di belakang aja. Satu persatu. Tapi sekarang adalah basic antena dulu itu apa. Oke ya. Nah, sekarang
Antena paling paling sederhana, ini antena imajiner. Artinya antena yang tidak ada. Antena titik. Sebuah titik itu bisa menjadi sebuah antena. Secara teoritis, ya, secara teoritis. Berarti antena itu Pak, enggak, tadi kan ada, kalau dipol kan ada batangnya dua tuh ya. Ini enggak ada, sebuah titik aja. Nah itu namanya antena, kalau misalkan ada antena seperti itu namanya antena isotropik. Nah antena isotropik itu antena sebuah titik yang bisa memancarkan energinya ke sekelilingnya. Nah tapi ini hanya ada di eksperimen, tidak ada di realnya. Ya, tidak ada di realnya. Jadi ini hanya untuk pengukuran-pengukuran, biasanya dBi. Kalau nanti ada satuan yang dBi, berarti I belakangnya itu adalah dibandingkan dengan antena ini. Sebesar lebih baik berapa dari antena ini gitu ya. Itu kalau dBi. Nanti ada dBd. dBd itu dB yang dibandingkan dengan dipol. Nah, dipol ada, antena dipol ada. Ya. Jadi antena isotropik ini bisa dikatakan sebagai sebuah titik sumber yang memancar, itu aja. Nah, sebuah titik yang memancar. Jadi berarti tidak ada, realnya tidak ada. Ya, itu antena yang paling sederhana namanya antena isotropik. Nah, ini yang tadi. Antena dipol. Antena dipol yang paling banyak digunakan itu adalah dipol. Dipol berarti di itu kan dua, pol itu kan dua kutub. Berarti seakan-akan antena itu punya dua kutub, kutub kiri dan kutub kanan, kutub atas atau kutub bawah. Ya. Nah, bentuknya gimana? Bentuknya seperti ini. Jadi ini ada batang-batang ya, logam, ini ada batang logam. Ya, batang logam sebelah kiri, batang logam sebelah kanan ini baru masuk ke saluran transmisinya, masuk ke kabel. Jadi artinya kalau kita kupas kabelnya, yang kabel antena itu, yang saluran transmisi, kalau kita kupas, dalamnya ada sebuah kabel, di luarnya ada kabel yang lain, gitu ya. Nah, kabel yang kiri ikut yang batang yang kiri, kabel yang kanan ikut batang yang kanan. Itu sudah jadi antena, sudah menjadi antena dipol, ya. Dipol artinya dua, ada dua part, dua kiri kanan atau atas bawah. Ya tinggal meletakkannya. Kalau kamu meletakkan gini berarti kiri dan kanan, nanti ya. Kalau kamu meletakkannya gini berarti atas dan bawah. Jadi bisa mengarah begini, bisa mengarah begini, ya. Oke. Nah, sekarang nanti kalau detail lagi kita pelajari berapa sih panjangnya ini. Nah, panjangnya ini adalah tergantung dari frekuensi kerja dia. Dia mau bekerja di frekuensi berapa. Nanti itu ada hitungannya. Tapi kita tidak usah masuk ke situ dulu. Pokoknya ini sekarang penghantarnya aja, ya. Oke. Dulu namanya juga sebagai hertz antena. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung dipol itu? Nah, ini ada hubungannya dengan frekuensi. Kalau kamu membuat sebuah antena ini kepingin bekerja di frekuensi berapa? Kemarin kan sudah saya ngomong untuk frekuensi yang di radio frekuensi ya. Berarti dia pasti bekerja di radio frekuensi yang mana? Oke, saya display dulu aja nanti mungkin. Oh, di sini ada kok. Bentar. Nah ya, saya balik sini aja. Nah ini frekuensinya. Berarti ya kamu kepengen buat antena di frekuensi berapa, gitu ya? Oh misalkan aja, saya kepengen membuat antena TV, gitu ya. Saya kepengen buat antena TV. Nah kamu tahu toh TV itu adalah dia bekerja di daerah UHF ini mana TV ini TV. Ada TV VHF, ada TV UHF ya. Nah berarti dia frekuensinya di sekitar VHF atau di sekitar UHF, di sekitar 140 MHz atau di sekitar 400 MHz. Oke, gampangannya aja. Saya mau membuat sebuah antena yang bekerja di UHF, berarti dia bekerja di frekuensi 400. Kabelnya mana? Lihat ini aja. Ya, pasti antena itu bekerja mulai dari sini sampai sini. Karena daya yang mau dipancarkan adalah frekuensi-frekuensi ini, ya. Nah, berarti kamu kepengen buat antena yang untuk UHF. Kalau kepengen buat UHF, balik lagi tadi, persamaannya gimana sih, Pak? Nah, ini. Berarti panjangnya logamnya itu, panjang logamnya, yang kiri dan kanan itu, totalnya itu adalah setengah panjang gelombang. Gitu ya. Setengah panjang gelombang. Jadi
Kalau kita ngomong UHF, panjang gelombangnya itu cuma 70 cm. 70 cm itu gelombang UHF. Kalau VHF, ya VHF itu yang 144 MHz itu panjang gelombangnya sekitar 2 meter. Nah, berarti kalau bikin antena UHF, cukup panjang logamnya ini, dari kiri ke kanan, dua ini, nggak sampai 70, nggak sampai 30 cm. Ngerti ya? Berarti kan pendek. Tapi kalau bikin antena yang untuk VHF itu kan 2 meter kira-kira panjang gelombangnya. Berarti separuhnya 1 meter. Berarti antena-antena yang kalau digunakan untuk ngebreak, ya, untuk CB, untuk bukan CB ya, antena-antena untuk 2 meteran itu. Berarti panjangnya kalau dipul, kira-kira setengah panjang gelombangnya itu 1 meter. Berarti kalau ada dua gimana? Jadi bagi dua, 50 cm, 50 cm. Totalnya 1 meter. Nah, nanti kita hitung pakai apa? Kita hitung pakai rumus ini. Panjang gelombang itu adalah sama dengan kecepatan rambat cahaya dibagi dengan frekuensinya dalam hertz. Nah, nanti ketemu yang tadi itu, yang ketemu 2 meter, ketemu 70 cm, itu ketemu ini nanti. Ya, ketemu itunya, itu adalah panjang gelombangnya. Berarti setiap antena itu punya panjang gelombang tertentu atau dia bekerja di frekuensi tertentu. Jadi tidak ada antena yang sifatnya global tuh, ya tidak ada. Ya, pokoknya semua bisa terima. Ya bisa aja kalau bandwidth dia nanti besar. Nah, nanti ada istilah bandwidth antena ya. Selain bandwidth ada bandwidth. Tapi itu di belakang nanti aja, kita belajar dulu. Setelah ini, setelah pengetahuan ini kamu tahu ya. Oke, jadi ini adalah antena dipol tadi itu. Nah sekarang, loh bagaimana sih Pak, kok dia bisa bekerja seperti itu? Nah ini adalah apa namanya? Ini adalah contoh apa yang saya ambil dari wiki ya. Antena itu kan bekerja di radio frekuensi, di frekuensi radio. Nah frekuensi radio itu kan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik berarti gelombang itu terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Ingat yang di pelajaran teori medan. Ya. Jadi gelombang itu adalah ada medan listrik, ada medan magnet saling tegak lurus yang bergerak. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini, ya kita lihat gambar ini, berarti ini kan antenanya, betul ya? Dan ini adalah penghasil transmitternya. Jadi ini yang menghasilkan daya yang mau dipancarkan itu. Misalkan untuk frekuensi tertentu, berarti nanti akan ada elektron yang bergerak di saluran transmisi ini, kemudian diteruskan ke antenanya. Betul ya? Nah, elektron itu kalau di sini ya, dia bergerak, elektron itu selalu bergerak dari polaritas positif ke polaritas negatif. Gantian, ya toh. Nah, kalau gelombangnya di sini adalah frekuensi. Kalau frekuensi berarti ada naik, ada berarti kan AC, bukan DC. Nah, kalau AC berarti ada yang naik, ada yang turun. Nah, V out di sini, V out-nya dari sebuah transmitter di sini kan pasti juga AC. Sinyal AC, sinyal yang bukan DC. Jadi artinya sinyalnya bolak-balik, ada sinusnya. Nah, berarti di sini akan menghasilkan polaritas, satu saat menghasilkan positif, satu saat di sini akan menghasilkan negatif. Nah, berarti nanti elektron itu juga akan bergerak ke kiri dan ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, itu akan menghasilkan medan listrik. Berarti medan listrik itu mengalir seperti bidangnya dipolnya. Kalau dipolnya begini, berarti E-nya itu begini. Ya. Hanya yang ini berarti. Nah, yang ditangkap oleh antena penerima itu adalah juga medan listriknya. E-nya itu. Yang menjadi masalah adalah gelombang itu kan ada propagasi. Ya, kalau kamu belajar teori medan, semakin dia jauh
dia semakin meredup, gitu ya. Sama dengan senter tadi loh. Kalau kamu lihat di 1 meter terang, tapi kalau dilihat di 1 kilometer gak ketok sinyalnya. Senternya nggak kelihatan sudah. Meskipun kamu direktif, ngerti ya. Meskipun sudah kamu kecilkan, sudah directionnya segini sudah seperti ini, tetap sana nggak kelihatan karena apa? Sudah habis ditelan sama jaraknya ini. Karena sifatnya dia propagasi. Kalau propagasi kan berarti semakin jauh kan semakin dia semakin kecil. Ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam sebuah antena. Jadi elektronik itu kiri kanan, kiri kanan. Kiri kanan secepat apa? Secepat frekuensinya. Berarti kalau frekuensi tadi itu frekuensi UHF, berarti dia kecepatannya kiri kanannya itu adalah sebesar 400 MHz. Berarti dalam 1 detik dia bergetar kiri dan kanan itu adalah 400 mega kali per detik. Ya. Nah, itu bayangannya supaya kamu jelas dulu. Oh, antena itu seperti itu. Ya. Nggak usah ngomong macam-macam dalamnya, tapi cara kerja dia adalah seperti itu. Nah, nanti medan listrik itu yang merambat akhirnya diterima oleh antena lain. Nah, itu ya. Nah, itu tentang antena. Jadi kalau di antena, kalau ini antena transmisi, kalau ini antena pengirim, maka sifatnya dari V out-nya menjadi arus di sini, menjadi V yang di sini. Ya. Nah, akhirnya menjadi E, medan listriknya yang memancar. Nanti kalau di antena penerima, berarti antena penerima akan menerima medan listriknya dulu. Dirubah menjadi V. Oh, ini salah. Jadi medan listriknya dulu, kemudian menjadi potensial, setelah potensial menjadi I, baru masuk ke V inputnya. Ini kan V out ya. Untuk transmit, kalau ini kan berarti VI-nya. Nah, nanti di receiver, di radio penerima, VI ini yang dibesarkan sama amplifier. Yang bisa nanti suaranya kita dengar atau gambarnya kita lihat, itu adalah hasil daripada VI ini. VI itu kan V input yang menuju ke receiver. Ya, itu konsepnya antena. Oke, nanti belakang kita bisa tanya jawab ya. Radiation resistance saya lompati dulu aja. Nah, nanti kita mau belajar antena karakteristik. Karakteristik apa aja sih? Atau apa aja yang bisa kita lihat ya toh di dalam sebuah antena. Ya. Antena itu pada prinsipnya akan meradiasikan atau mempropagasikan daya yang dia terima dari pemancar saluran transmisi, itu dia terima. Dan dia juga kalau di dalam penerimaan dia akan menerima semua daya yang dipancarkan dari antena lain dia terima. Ya, itu. Nah, kemudian nanti biasanya besaran-besarannya itu menggunakan istilah-istilah dB. dB itu adalah desibel. Desibel terhadap apa? Terhadap antena isotropik, terhadap antena dipol ya. Itu ada dBd, dB, yaitu ada dBm untuk 1 miliwatt, dB biasa terhadap 1 watt. Nanti dB kita bisa bicarakan di belakang. Oke ya. Nah, yang tadi yang saya jelaskan itu, gambar tadi itu nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini sekarang parameter antena itu. Frekuensi kamu tahu ya? Sudah tahu. Berarti dia bekerja di frekuensi tertentu pasti. Jadi tadi kan hubungannya sama panjangnya apa? Batangnya ini. Wavelength tadi sudah tahu toh. Wavelength itu apa? Panjang gelombang. Rumusnya adalah C per F. Jadi kecepatan rambat cahaya dibagi dengan frekuensinya. Itu adalah panjang gelombang. Nah, kamu bisa cari nanti panjang gelombangnya tadi yang kita lihat di radio frekuensi itu mulai berapa sampai berapa. Itu panjang gelombangnya. Ya. Ada impedansi. Ya, antenya punya impedansi, Pak. Iya, ada. Ada R plus J omeganya, gitu ya. Antena itu punya impedansi. Jadi dia semacam resistor, gabungan resistor, induktor dan kapasitor. Itu menjadi antena. Satuan-satuannya itu. Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, nanti ada power yang dipancarkan sama power yang nggak dipancarkan atau yang diterima. Itu nanti ada reflected power.
Ada istilah-istilah seperti itu. Nanti ada SWR, VSWR. Ya, tapi ini kita tahu aja. Pokoknya sekarang ada parameter-parameter kayak gitu. Nanti kita bisa tahu. Ada bandwidth. Bandwidth itu frekuensinya. Jadi antena ini tuh bisa bekerja dari frekuensi berapa sampai berapa sih? Untuk tetap SBR-nya bagus. Nah, 1,1 sampai 1,3. Misalkan begitu ya. Nanti itu di belakang aja. Jadi bandwidth itu dia bekerja mulai frekuensi berapa sampai frekuensi berapa. Supaya VSBR-nya masih bagus. Dikatakan bagus itu masih kurang dari 1,5 misalkan aja. Nah, nanti VSBR itu apa kita baca di belakang lagi. Ya, terus kemudian ada radiation intensity. Jadi berapakah intensitas radiasinya? Directivity. Nah, directivity sama gain itu hampir dikatakan sama, ya. Cuma tadi yang saya analogikan pakai senter tadi. Kalau senter itu direktif, artinya kamu buat terang begini. Kalau saya pancarkan ke kamu begini, berarti yang terang kan kamu toh. Berarti sebelah kiri kanan saya sama sebelah belakang saya kan nggak terang, betul ya? Nah, itu berarti directivity-nya menuju ke depan. Ya, berarti gain antena itu tinggi. Tinggi mana? Besarnya ke depan, bukan ke belakang. Nah, itu ya. Nah, kalau sekarang saya punya antena yang seperti ini, yang antena kita waktu kita coba-coba tuh, yang cuma ke atas gini aja, cuma satu. Ini panjangnya cuma 1/4 lambda. Berarti mancarnya gimana dia? Mancarnya ke segala arah. Ke segala arah seperti ini. Jadi bentuknya nanti kita bisa lihat patternnya. Nah, nanti ada istilah radiation pattern. Jadi dia tuh meradiasi atau keluar powernya itu kira-kira gambarnya seperti apa sih? Itu adalah radiation pattern. Yang tadi saya suruh lihat di videonya untuk simulasi menggunakan Fornek 2 itu. Nah, itu adalah gambar-gambar pola radiasi. Nanti bisa dipotong secara vertikal, bisa dipotong secara horizontal, gambarnya gimana. Nanti kita lihat nanti. Ada beamwidth, istilah beamwidth. Beamwidth itu lebarnya. Seperti analogi center tadi itu. Kalau dia tuh sampai mengecil gini, straight, ya toh, kan paling terang tuh itu ya. Berarti beamwidth-nya dia tuh kecil, berarti ya. Beamwidth itu lebar beamnya. Kalau kamu gedekan, berarti beamnya begini. Beamwidth-nya melebar berapa derajat. Nah, nanti bagaimana ngitung beamwidth itu nanti di belakang ada. Ya, kita berikan nanti. Polarisasi. Nah, tadi kan saya ngomong, yang dipancarkan itu adalah gelombang E dan H, tapi yang diterima adalah medan listriknya toh. Kalau kamu masang antenya itu begini, atas dan bawah, berarti pola radiasinya adalah vertikal. Berarti nanti lamanya juga harus begitu, harus atas dan bawah. Berarti ya. Kalau saya pasangnya kiri dan kanan begini, berarti lamanya juga harus begini. Karena apa? Yang dipancarkan gelombangnya adalah E-nya itu horizontal. Tahu ya? Jadi jangan masang antena, Pak, pemancarnya itu vertikal, penerimanya horizontal, Pak. Kira-kira terima apa enggak? Tidak terima apa-apa. Karena yang dipancarkan begini. Sinusnya begini. Tapi kamu terimanya begini. Tidak terima apa-apa. Tahu ya? Nah, ini minimal gini. Nah, reciprocal tadi kita sudah ngomong bahwa untuk ngirim sama dengan untuk terima ya. Nah, tadi ini adalah frekuensi kerja yang biasa digunakan untuk antena. Jadi antena itu ada yang digunakan untuk very extra low frekuensi, ini untuk radar biasanya, itu untuk radar ya. Ya, very low frekuensi. Nah, terus low frekuensi, medium wave, half wave, ini high frekuensi, very high frekuensi, ultra high frekuensi, gitu. Super high frekuensi, extra high frekuensi. Nah, penggunanya kira-kira di bawah ini. Nah, panjang gelombangnya mana sih? Ini loh, hitung-hitungannya panjang gelombangnya seperti ini. Berarti kalau untuk misalkan untuk very low frekuensi, ya, biasanya dipakai untuk radar. Iya, panjang gelombangnya 100 km. Berarti setengah panjang gelombangnya berapa? Apakah mungkin bikin antena dipol kalau gini? Panjang gelombangnya 100 kilo. Separuh panjang gelombang 50 kilo. Apakah kamu mau bikin antena sepanjang 50 kilo? Tidak mungkin loh ya. Nah, berarti kan tekniknya sudah lain lagi tuh, itu ya. Nah, terus ini kalau misalkan aja ini satelit ya. Satelit ini berkisar 1 cm sampai 1 mm panjang gelombangnya loh ya.
Panjang gelombangnya cuma 1 cm sampai 1 mm. Berarti setengah panjang gelombangnya piro? Separuhnya itu tuh. Setengah mili. Ya. Apakah mungkin pakai bikin ya tidak mungkin kamu bisa terima apa-apa kalau begitu ya. Nah, tadinya bagaimana? Tidak mungkin pakai reflektor dan sebagainya. Itu urusan yang lain ya. Nah, jadi kamu tahu, oh berarti dimensi antenanya itu menentukan besarnya frekuensi yang mau dia terima. Dan ini untuk bekerja di mana frekuensi antena ini, ya. Nah, kau bisa lihat. Nah, ini kalau yang untuk TV, ya sekitar 1 meter. Tadi yang kita ngomong sentimeter, 70 cm itu UHF, 70 cm. Untuk VHF kira-kira yang ini 1 meter sampai 2 meter, ya. Makanya ada ngomong, oh kita main komunikasi 2 meteran aja. 2 meteran itu artinya itu adalah duanya itu adalah panjang gelombangnya. Kita ngomong 70 cm ya. Nah, 70 cm itu artinya panjang gelombang 70 cm, berarti dia di UHF ngomongnya. Oke. Nah, ini ya. Kalau yang dikatakan propagasi itu seperti ini. Ya, gambarnya itu. Nah, ada medan listrik, ada medan magnetnya. Yang dipancarkan ini medan listriknya. Ya, semakin lama semakin berpendar, semakin bagaimana akhirnya sampai jauh. Sampai akhirnya habis. Nah, ini bayangan kalau dia antena propagasi itu bagaimana. Ya. Terus kemudian, nah ini ya. Nah, sekarang tadi yang kita ngomong ya. Satunya biasanya pakai dB itu. Nah, kalau antena anggapan ini antena pemancarnya ya. Maka dikatakan sinyal itu cukup baik kalau kamu bisa menerima minus 60 dB sampai dengan minus 80 dB. Ya. Kalau lebih besar lagi nilainya dari minus 80 dB, minus 90 dB, ini sudah kuning. Artinya sudah nggak terlalu bagus. Berarti kalau kamu sinyal terima di dB yang pur di sini, berarti kemungkinan informasinya itu hilang sangat besar, tahu ya? Orang ngomong A nggak perlu A kamu. TV-nya banyak kepiurnya kalau TV ya, tahu ya? Nah, kalau di atas 100 dB itu dikatakan jelek, nggak ada sinyalnya. Kalau ini kan dB-nya minus toh, jadi semakin lama semakin habis. Ya. Nah, ini namanya sinyal strength. Jadi kalau kamu biasanya sensitivity, kalau kamu beli sebuah alat, sebuah rig atau sebuah radio pemancar atau pemancar penerima itu biasanya ada sensitivity. Sensitivity-nya bisa sampai minus 90 dB, berarti dia bisa sampai 90 masih bisa dia terima. Berarti kan bagus toh, gitu. Artinya sinyal kuning pun masih bisa dengar. Berarti kupingnya kan bagus Mas ya. Ya, itu namanya sensitivity. Oke. Nah, radiation pattern. Radiation pattern itu adalah gambar radiasinya. Nah, contohnya mana? Nah, ini contoh ya. Contoh ya. Ini kalau sebuah antena dipul seperti ini, biasanya patternnya seperti bentuk donat, tahu ya? Yang tadi yang di video juga kamu lihat juga toh. Bentuknya kan kayak donat gitu. Nah, donat itu kan bisa dipotong loh. Bisa dipotong vertikal, bisa dipotong horizontal loh. Kalau saya potong vertikal jadinya seperti ini, betul ya? Jadi ini adalah radiation pattern kalau saya lihat dalam bentuk vertikal. Kalau bentuk horizontalnya tak potong begini, donat kalau dipotong begini, dia akan menjadi seperti lingkaran biasa. Tapi kalau dipotong begini, seperti dua buah lingkaran. Ngerti ya? Jadi kalau kamu potong donat, potong gini kan luarnya kan. Tapi kalau kamu potong begini, donatnya dia akan jadi. Nah, itu adalah radiation pattern. Nah, radiation pattern itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan besarnya gain yang dia terima atau gain yang dikirim. Ya. Contoh ini ya. Berarti ini adalah 0 dB. Yang paling luar itu 0 dB, berarti tidak ya. Terus yang ini minus 3 dB, min 10 dB, min 20 dB, berarti semakin ke dalam semakin kecil.
Ya, semakin dB-nya semakin besar, dB-nya minus dB-nya semakin besar, berarti gain-nya semakin kecil. Nah, berarti kalau anten begini, yang bagus itu terima di mana sih? Kalau misalkan ini antena polarisasi seperti ini, ya. Kalau kamu buat receiver, apakah kamu letakkan di sebelah kiri kanannya ini? Enggak, kamu nggak akan terima apa-apa. Yang paling bagus di mana? Di depannya langsung ini. Tahu ya? Jadi pola radiasinya seperti itu. Jadi jangan sampai, nah ini kalau antena dipol. Nanti kalau antenanya Yagi misalkan aja, mana ada Yagi ya. Ini ngomong bimbit nanti aja. Nah ini Yagi itu. Seperti ini. Berarti nanti ada di, ya kalau diterima di belakang itu G-nya seperti ini. Kecil, minus berapa ini? Ini minus, ini satu minus 20 ya, ini minus 20 ya. Ya sekitar minus 15 lah kalau di belakang. Tapi kalau di depannya bisa sampai minus 3 dB, minus 0 dB. Tahu ya? Bagus. Jadi kalau saya membuat Yagi, saya mau mengarahkan ke kamu, Yaginya harus saya arahkan ke kamu. Berarti kalau kamu terletak di belakang saya begini, kamu terima saya gini karena kamu terimanya kecil, kan? Bisa bayangkan ya sekarang ya. Nah ini kalau gini kamu besar. Nah itu antena Yagi itu antena direktif, jadi antena yang punya gain, yang punya seperti center tadi. Senternya ya punya beam, antena pengarah, bukan antena yang menyebar ke segala arah. Itu antena Yagi. Ya. Nah nanti ada istilah loop. Loop itu apa ya ini? Ya radiation pattern yang besar sama radiation pattern yang kecil. Yang besar ini yang kita gunakan. Yang besar yang kita gunakan. Saya tidak ngomong bimbit dulu ya. Bimbitnya saya lompati dulu aja. Tapi yang mau saya ngomong loop. Loop itu kan seperti kalau apa ya? Kalau kamu balonnya ditiup, tahu ya? Nah bentuknya seperti itu loop itu. Ada loop yang besar, ada loop yang kecil. Berarti di belakang sini, ini yang loop kecil. Berarti jangan sampai kalau kamu mau mengarahkan antenemu, kamu harus mengantenkan kalau ini, berarti arahkan ke utara. Jadi penerimaan-penerimaan yang di utara ini akan bagus, tapi orang yang di selatan tidak bisa terima. Karena apa? Mancannya kan kecil sekali. Min piro dB ini? Ya, mungkin min 90 dB. Tapi kalau di sini bisa 0 dB. 0 dB kan sangat besar. Ya. Nah, nanti pada saat radiasi power radiasi isotropik nanti kita berikan dalam bentuk sendiri aja. Impedansi juga saya tidak ngomong sekarang dulu. Pokoknya antena itu punya impedansi, antena punya impedansi. Pemancar itu didesain untuk memancar punya impedansi di terminal dia itu 50 ohm. Jadi intinya antena itu sebaiknya 50 ohm supaya impedansnya match. Kalau impedansnya match berarti power yang dari transmitter itu bisa semua masuk ke antena. Tapi kalau dia nggak match artinya apa? Transmitternya 50 ohm, saluran transmisi sudah 50 ohm, tapi antenanya nggak 50 ohm, misalkan 100 ohm, maka akan ada daya yang seharusnya tadi itu antena tadi itu memancarkan ke space, ada daya yang tidak bisa dipancarkan. Nah kalau nggak bisa dipancarkan berarti apa? Kembali ke pesawatnya. Nah itulah yang merusak. Itulah yang merusak kalau sampai terjadi hal itu. Berarti sebaiknya bagaimana? Ya pesawatnya pasti 50 ohm, saluran transmisi 50 ohm, ya, antena 50 ohm, maka kalau gitu semua daya itu akan total keluar. Tidak ada yang kembali. Jadi sebaiknya juga antena dibuat 50 ohm. Loh, Pak, nanti kan tidak semua anten impedansinya 50 ohm. Iya, betul. Nah, kalau nggak gitu, pakai nanti rangkaian matching impedance. Jadi sebelum keluar ke antena, dikasih matching impedance dulu. Rangkaian matching impedance nanti yang saya ajarkan nanti kemudian nanti. Ya bagaimana membuat rangkaian matching impedance. Jadi dikasih rangkaian L dan C. Sehingga dia nanti menjadi 50 ohm. Seakan-akan menjadi 50 ohm dengan matching impedance-nya. Nah dia akan powernya akan full keluar. Ya wes itu dulu yang mungkin bisa saya berikan ya. Ini ground effect ya. Oh ya ground effect itu gini. Antena itu kan dia propagasi, dia mancar ya. Tanah
bumi itu dianggap seperti cermin kalau bagi gelombang RF. Bumi itu cermin. Nah, berarti dia bisa mantulkan. Jadi antena itu idealnya diletakkan jauh di atas bumi. Makanya antena kalau letaknya kok tinggi-tinggi, kenapa? Karena ada hitungan, nanti ada hitungannya. Minimal berapa kali lambda sih antena itu harus di atas tanah. Ya, itu ada hitungannya nanti. Tapi nanti itu di belakang. Kenapa kok enggak antena diletakkan di tanah aja, Pak? Kan enak atau mestinya? Enggak bisa. Karena dia punya sifat-sifat yang namanya ground effect ini. Ground effect ini kalau diletakkan di tanah, dia akan, nah lihat enggak? Berubah semua tuh. Kalau di atas berapa, di sini berapa, jadi pola radiasi berubah semua nanti. Kalau dia semakin mendekati tanah, semakin dia berubah, semakin dia jelek. Makanya anten itu kok minimal harus orang masang anten ngapain kok tinggi-tinggi sih? Kok tidak mau bawah aja. Nah karena bumi itu ground effect. Jadi bumi itu sifatnya seperti cermin, jadi dia bisa mantulkan lagi. Nanti dia interferensi sama punyanya dia bisa saling meniadakan. Ya. Nah nanti ini macam-macam antena kita baca dari belakang aja, ya. Ya. Nah ini kalau monopol seperti ini ya, yang tadi saya ngomong kalau dipol kan dua, kalau monopol cuma satu ini. Ya, antena monopol. Nanti sifatnya gimana nanti kamu lihat, kamu pakai Vortex itu aja, kamu simulasikan begini kan dia bentuknya setengah bola gini, seperti dikerudungi ini, atau seperti donat. Ya, itu bisa kita lihat, kita bisa simulasikan di Vortex itu. Ya, ini macam antena loop dan sebagainya. Nanti kita ini di belakang aja. Oke, saya rasa sekian dulu aja. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Setelah ini kita tanya jawab. Terima kasih.